Nah itu guys, Pak Suhadinya sudah datang ya. Kita menuju ke sini. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya, kisahnya. Halo Pak Hadi. Alhamdulillah. Ada apa ini? Ya, Ada apa ini? ini mau ngobrol-ngobrol dulu Pak Hadi. Wah, boleh. Bagaimana nanti ceritanya, kisahnya bisa mendirikan Panti Mitra Amanah Pak Haji. Wah, boleh. Enggak, di sini apa mau berdiri aja? Duduk-duduk aja biar santai. Boleh. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya, Pak Hadi ya. Dia orangnya tekun, giat, lomo. Kalau orang Jawa itu mengatakan lomo, dia suka bersedekah, suka membantu yang nggak mampu. Oke, nanti kita lanjut lagi, Bapak Ibu semuanya. Ini membawa apa saja Pak Hadi untuk bekal kerja di sini itu? Ini satu singkong. Wah. Bawa roti, ini roti. Bawa nasi bungkus nih, sego tongkol Jumat berkah. Wah, elok. Ya, itu untuk apa? Ya ini apa ini? Ini apa ini Pak Hadi? Nah ini ceker. Oh, ceker. Ini untuk makan. Oh, makan. Ceker malah. Oh, lauk itu ya. Ya monggo kalau mau. Oh ya, terima kasih Pak Hadi. Ini untuk bekal jenengan kerja. Itu ada nasi. Itu sampai sore ya? Iya sampai sore, sampai jam 4 ada nasi. Ya. Ini nasi. Oke, Pak Hadi. Komplit. Ini kalau kulineran di sini rame ya Pak Hadi ya? Rame sih, sampai malam rame. Biasanya kalau paling rame sejak hari apa Pak Hadi? Liburan atau pas gimana? Rame itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu rame biasanya. Oh gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu biasanya rame. Baik pagi, siang, sore, apalagi malam. Oh ya. Suasananya asik ya Pak Hadi ya. Tenang. Asik, tenang. Karena di pinggiran kota sih. Iya juga dekat persawahan, juga ada banyak pohon, juga itu ada kolam ikan. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat ini ya Pak Hadi. Ini ya. Pak Hadi, Bapak banyak teman-teman itu, bapak-bapak yang tanya bagaimana Pak Hadi itu sebagai tukang parkir kok bisa mendirikan Mitra Amanah. Ini tentunya ada dukungan dari teman-teman yang lain. Nah, ini bagaimana Pak Hadi kisahnya? Mohon nanti Pak Hadi menceritakan kisahnya. Ini singkat atau panjang ini? Ya nggak usah panjang-panjang Pak Hadi. Nanti langsung ya. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku semuanya, semoga saat ini hari ini semuanya sehat, panjang umur, juga diberikan keberkahan, kebarokahan, lancar rezekinya, juga kesuksesan dunia akhirat. Pada siang hari ini teman-teman, saya ingin sedikit menyampaikan apa yang diminta oleh host, yaitu untuk menyampaikan sejarah pendirian LKS Mitra Amanah. Yang jelas saya tidak sendiri teman-teman, saya bersama teman-teman ya, bersama kawan-kawan. Awalnya saya melihat apa namanya itu anak terlantar yang enggak dopeni, anak yatim piatu ya, juga dilihat juga tidak terawat, juga tidak terarahkan, juga melihat orang-orang tua ya yang sudah sepuh, yang sudah tua tidak diurus oleh keluarganya, oleh saudaranya. Akhirnya saya mencoba untuk membicarakan ya kepada teman-teman, sharing-sharing ke teman-teman ya, bagaimana kalau saya ini mendirikan yaitu sebuah yayasan, yaitu LKS Mitra Amanah, Lembaga Kesejahteraan
sosial Mitra Mana yang bertujuan di samping membantu program-program pemerintah, karena pemerintah sendiri tidak bisa menghandle semuanya. Samping itu juga kami mencoba ya untuk membantu adik-adik ya, anak-anak yang terlantar, juga anak yatim piatu, juga para duafa, karena mereka adalah juga saudara kita, harus perlu diperhatikan, juga perlu dibantu. Maaf Pak Adi, saya mau tanya, ya, ini untuk Mitra Amanah itu didirikan tahun berapa ya? Untuk kapan itu? Mitra Amanah sendiri itu berdiri sejak tanggal 25 Agustus tahun 2013. Itu cukup lama ya Pak Adi? Alhamdulillah cukup lama. Ini kan sudah 2026 ya? Ya. Sudah berapa tahun itu Pak Adi? Lebih dari 13 tahun ya kan ya? 13 tahun ya. Ya. Terus bagaimana ya Pak Adi perkembangannya dari Mitra Amanah ini? Alhamdulillah perkembangan Mitra Amanah pelan-pelan, step by step, alhamdulillah berjalan baik, berjalan dengan lancar seperti harapan. Itu dulu dari teman-teman yang mendirikan Mitra Amanah itu kira-kira awal-awalnya itu ada berapa orang yang mempunyai ide pendirian panti itu tadi Pak? Dulu idenya itu saya dengan teman saya, Mas sebut aja ya, dengan Mas Amadi, saya sharing-sharing, ya saya punya ide, saya punya impian seperti ini, bagaimana kira-kira pendapat sampean, apakah mendukung atau enggak, atau mungkin ada ada trik-trik untuk untuk apa yang saya impikan tadi bisa berjalan ya, bisa berjalan baik, berjalan bagaimana caranya itu. Jadi hanya bertanya dulu ke teman, sharing-sharing ke teman ya, jadi tanya-tanya dulu ya. Dari beberapa ide kemungkinan ya untuk bisa berdirinya panti Mitra Amanah ini ya. Kemudian itu awal-awalnya membangun bagaimana itu Pak Adi? Itu awal bisa berdiri gedung semegah itu ya? Itu awal-awalnya itu saya ini dananya itu dari mana saja? Ini bisa dikasih dulu nggak nih, saya mau parkir dulu ya. Oh ya, apa siap. Mau di ini ambil? Enggak, langsung aja nggak apa-apa ya, parkir ya. Ini maaf Bapak-bapak, ini Pak Adi baru ada pekerjaan ya. Nah, ini Pak Adi baru ada pekerjaan. Nah, ini ya, lihat. Nah, itu baru memberikan ya. Nah. Mohon maaf ya, saya tinggal karena tugas, jadi harus saya laksanakan. Ya. Oke Pak Adi, kita lanjut Pak Adi. Ya, siap. Dan alhamdulillah setelah ini teman-teman ya, setelah saya dapat masukan dari teman-teman, saya mencoba menemui ya, dulunya itu menemui yang pertama pengurus yaitu Mushola Al-Badi. Saya menemui Bapak Dr. DRS ya, Bapak Soekarno, sekarang udah almarhum. Ya, terus saya menemui Bapak Haji Yatiman, ini ya masih Sugeng, terus sekarang sudah menjadi ketuanya. Dan alhamdulillah saya juga menemui tokoh-tokoh masyarakat, menemui tokoh-tokoh agama, menemui para kiai, seperti menemui Pak Kiai Haji itu Pak Jabidi Fatur Rahman yang ada di Tubalan, juga menemui Pak Haji S. Bilal yang ada di Tubalan, juga menemui tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh terutama yang kiai-kiai ya, seperti Bapak Kiai Haji Pak Mutiman, juga menemui Pak Amroji ya,
ya Pak Ahmad Amrozi juga menemui eh, Ibu Sutini, ya saya temui semua. Iya. Saya punya gambaran seperti ini, saya punya rencana seperti ini. Bagaimana kiranya, ya. Setelah itu saya juga masih menemui juga yaitu di rombongan pengajian malam Kamis Waginan, ya juga Minggu Paengan. Saya minta masukan solusinya harus apa yang saya lakukan. Jadi sebelum mendirikan itu juga jenengan sama teman-teman bapak-bapak yang lain itu berkonsultasi kepada para kiai, ya betul penasihat ya, ya, untuk mendirikan panti. Ya betul. Nah, kemudian itu dari anak-anak yatim itu panti itu siapa saja Pak Adi yang ada di situ Pak Adi? Dari pesertanya untuk anak didiknya itu. Ya ini untuk anak didiknya karena LKM Indramayu itu belum ada gedungnya, belum ada asramanya. Ya. Jadi untuk sementara untuk masalah kegiatan-kegiatan masih berpindah-pindah tempat. Baik itu di tempat wali asuh, ya, tempat wali asuh. Oh gitu ya. Juga pindah di masjid-masjid, dari masjid ke masjid. Perjuangannya cukup luar biasa ya Pak ya. Ya seperti itulah. Sebelum punya gedung. Iya, berpindah-pindah, pindah sana pindah sini gitu. Iya. Itu untuk perkembangan sekarang itu ada berapa peserta anak didik Pak Adi? Alhamdulillah sekitar ya 40-an 3 lah, ya 43 anak sekarang. Sekarang ini 43 saat ini. Ya. Kalau dulunya sih banyak, dulunya itu hampir 200 dulunya. Karena sudah lulus ya, dari lulus SMA, juga ada yang sudah kuliah, ada yang sudah kerja, jadi sudah lepas dari mana. Jadi kamu tetap dipantau itu. Lulus ya. Pada lulus, pada kerja. Itu terdiri dari siapa saja Pak Adi? Dari golongan apa maksud saya? Dari yatim piatu, duafa atau apa? Itu kebanyakan itu yatim piatu, nggak punya ayah nggak punya ibu, ada kebanyakan dari korban kecelakaan. Gitu. Korban kecelakaan juga sakit, ya. Itu juga ada yang tidak punya ayah, ada juga nggak punya ibu. Campur-campur itu. Campur-campur anaknya. Jadi orang tuanya tinggal satu-satu gitu ya. Tinggal satu. Kadang ibu ada yang ayah, ada yang yatim, ada yang piatu gitu. Ada yang dua-duanya nggak ada. Yatim piatu gitu ya. Iya betul. Kemudian itu kegiatannya apa saja Pak Adi setelah gedung Mitra Amanah ini didirikan? Ya, untuk kegiatan Mitra Amanah, alhamdulillah ya untuk kegiatan yatim piatu itu ada kegiatan wisata pendidikan, juga ada kegiatan TPA, juga ada kegiatan pelatihan ya, pelatihan, juga ada kegiatan santunan, juga ada kegiatan pengajian, juga ada motivasi, juga ada doa bersama. Ya, selain itu kalau ada istilahnya semacam pengadaan pengajian untuk warga sekitar panti itu ada Pak Adi? Ada. Disiapkan itu. Itu setiap hari apa Pak Adi? Itu setiap hari malam Rabu Kliwon ya, malam Rabu Kliwon, malam Jumat Wage, malam Jumat Pon. Iya. Juga setiap minggu sore. Setiap minggu kegiatannya. Berarti dalam 1 bulan itu ada 3 kali ya Pak Adi? 3 kali, 4 kali malah. 4 kali. 4 kali sama yang motivasi, sama doa untuk para donatur. Doa para untuk pengurus dan juga untuk wali asuh. Iya. Ya. Itu kalau pas sebentar ini kan bulan puasa Pak Adi. Ya. Itu di panti tersebut itu mengadakan buka bersama atau sahur bersama itu ada enggak? Ada, diadakan biasanya nanti kalau setelah mungkin pertengahan puasa ya biasanya. Pertengahan puasa bisa diadakan kegiatan buka bersama anak yatim piatu, wali asuh, juga bersama pengurus. Gitu ya. Juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat ya diundang. Itu bagus ya berarti ya. Kemudian itu dananya dari mana itu untuk makanan untuk buka bersama yang juga
Itu untuk dananya tuh ya di Ada donatur tetap? belum ada yang tetap, jadi masih kosong. Jadi nanti itu dari apa ya? Dari Tuhan yang di atas itu. Oh ya. Itu maaf itu kan secara gedung itu kan sebenarnya sudah lama berdiri ya. Itu terus peresmiannya kapan itu Pak? Itu Tahun berapa itu itu? persemanya itu sudah lama, itu 2016 misalnya. Itu persemanya oleh itu Bu Idam itu Mbak. Ya, Bu Ida itu siapa? Idam Samawi. Oh, Bupati Bantul. Bapak Bupati Bantul ya. Mas 2 kali peresmiannya itu. Oh iya toh. 2 kali, yang pertama Bu Biasa ya. Idam, yang pernah Bu Idam Samawi yang ada di Masjid Al Huda di Renteng Kulon ya. Terus yang kedua itu gedungnya itu Pak Suharsono. Oh Pak Hasan. Ah, ah. Oh iya. Pak Bupati Pak Suharsono. Oh luar Kombes biasa. Pol ya, Kombes Pol Suharsono. Kemudian ini Pak Hadi, saya juga mau bertanya, setelah dari kegiatan itu, setelah kurang lebih 13 tahun ya, ini dari Mitra Amanah itu apakah sudah berkembang, artinya buka cabang atau belum ini Pak? Alhamdulillah saat ini Mitra Aman alhamdulillah sudah bisa buka, istilahnya tuh anak ya. Ya. Anak bukan cabang ya, anaknya. Oh anak ya. Anaknya ada di Mendirikan panti lagi gitu ya. Panti lagi. Apa itu Oh. pesantren, pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren itu ada di Kadisobo, Ah. di Girimoyo, Panggang Gunung itu. Oh. Itu pondok pesantren. Ya. Di Subo, ya. Juga sudah ada musola baru di sana. Oh. Kalau di sana perkembangannya bagaimana Pak? Dari donatur, kemudian dari kegiatan di panti di Panggang itu, kemudian fasilitasnya apa saja di sana? Alhamdulillah di pondok pesantren ya, pondok pesantren di Kadisobo Panggang itu alhamdulillah kegiatan sudah berjalan, alhamdulillah juga luar biasa ini musolanya ya. Oh, sudah ada luar musola biasa, ya. ada musolanya luar biasa. Sangat bagus musolanya. Juga pondok pesantrennya, pondoknya itu juga bagus, sudah di sudah di keramik, sudah di plester, sudah di dinding, sudah luar biasa, sudah bagus. Tempat wudhu sudah ada, kamar mandi ada, toilet ada, ya, juga dapur juga ada. Jadi alhamdulillah sudah sekian persen sudah ada. Oh gitu ya. Ya. Itu sudah diresmikan juga. Untuk peresmian yang peresmian biasa sudah, peresmian kecil-kecilan, intern. Tapi kalau peresmian besar belum ya. Dan insya Allah nanti peresmian besar nanti bulan Mei insya Allah ya. Bulan Mei. Insya Allah bulan Mei nanti ada peresmian. Itu di sana untuk peserta anak didiknya berapa personil itu Pak? Kalau di sana itu kemarin itu ya itu ada sekitar 50-an ya anak 50-an ya. Ada anak santri 50 ya, bukan yatim piatu, nama santri ya. Ya. Anak yatim juga ada di sana ya, tapi campur itu ya. Campur. Campur anak yatim juga ada, yang anak yang untuk ini juga ada. Untuk kegiatannya sama yang ada di Panti Mitra Amanah 1. Ya, kegiatannya itu juga hampir sama, cuma ada tambah-tambahan mungkin di sana ada pengelolaan pertanian, cara menanam ini ya, tanaman, namanya terong. Tanam terong, tanam cabai, pendidikan ekstra ya. Juga memasak, juga kebersihan ya. Bagus itu ya. Kerja bakti, gotong royong itu ada. Jadi anak-anak juga dididik secara bercocok tanam ya. Iya, betul. Nah, kemudian itu Pak Hadi, dari sekian lama itu untuk kepengurusan yang ada di Panggang itu juga sudah ada atau jadi satu dari pengurusan Mitra Amanah 1 dengan Mitra Amanah 2 sama. Alhamdulillah untuk kepengurusan Panggang sudah ada sendiri ya. Ada sendiri ya. Kebanyakan warga dari sana ya, tokoh-tokoh dari sana. Jadi sudah tersendiri. Ya. Cukup bagus ya Pak Hadi. Karena dalam kurun waktu 13 tahun kurang lebihnya itu Panti Mitra Amanah juga sudah berkembang dan bisa mendirikan anak ya.
Ya. di Panggang Gunung Kidul ya. Ya. Sangat luar biasa Pak Hadi. Nah ini kemudian Pak Hadi dari situ kegiatan untuk pengurusan itu ada pertemuan setiap berapa bulan Pak Hadi? Untuk pertemuan itu sebulan sekali, terus nanti juga ada kegiatan yang secara apa ya, secara mendadak ikut darurat. Iya, iya. Kalau ada kepentingan yang lain. Iya, iya, iya. Kemudian saya tanya lagi Pak Hadi, ini bagaimana dari pihak dinas sosial Bantul itu apakah juga pernah memberikan satu apa ya subsidi untuk pembangunannya? Ya alhamdulillah untuk pihak dari pemerintah ya dari dinas sosial ya memberikan apa namanya ya pelatihan memberikan bekal ya bekal pelatihan terus pengarahan juga bimbingan, tentu itu khusus untuk masalah untuk kemajuan dan kebaikan lembaga itu sendiri. Jadi kalau masalah materi juga terkadang ada ya untuk bantuan apa yang berupa ini ya materi juga ya kadang-kadang juga ada. Cuma tidak apa ya namanya tidak rutin itu ya. Tidak rutin ya. Tidak rutin. Misalnya hanya pemberitahuan aja. Cuman itu mungkin waktu-waktu tertentu aja. Jadi enggak setiap bulan enggak. Ini Pak Hadi, saya dengar-dengar Panti Mitra Amanah 1 ini yang ada di Bantul ini katanya sekarang sedang membangun Pak Hadi. Oh ya betul. Saat ini Panti Mitra Amanah yang ada di Bantul sedang bangun asrama. Ya. Itu memang tujuannya untuk tempat tinggal anak yatim piatu, duafa, juga penghafal Quran ya. Karena selama ini para donatur itu ya kalau datang ke Bumi Mitra Amanah menanyakan kok nggak ada anak yatimnya, kok nggak ada anaknya gitu. Iya, iya. Padahal itu karena terkendala masalah tempat tinggal asrama. Kita terkendala itu kalau anaknya ada, anaknya siap, ada. Kegiatan juga jalan, cuman masalahnya karena nggak ada tempat, nggak ada asramanya, nggak ada, otomatis kita mau taruh di mana. Akhirnya sementara itu ikut sama keluarganya, ikut pakdinya, ikut neneknya, ikut kakeknya, itu mungkin ikut ibu, kalau masih ibunya ibu, masih ikut saudara gitu ya. Namun tetap masih bisa dimonitor. Ini pembangunannya ini ada di tanah sebelahnya atau ditambah ke atas Pak Hadi? Ini untuk pembangunan naik atas lantai 2 teman-teman. Oh lantai 2 ya? Lantai 2 ke atas ya insya Allah. Oh jadi di tingkat itu ya? Tingkat ya insya Allah. Nah itu lantai 2 dan insya Allah nanti anak-anak bisa tinggal di situ ya. Tapi kita juga nggak memaksakan ya. Yang penting kita sudah menyiapkan menyiapkan tempat. Sudah sampai tahap apa ini Pak Hadi? Ini sudah tahap pengeboran ring. Oh pengeboran ring. Sama setelah ini nanti baru pemasangan kayu belandar itu. Belandar ya itu ya, yang atas itu. Iya. Jadi itu. Itu nanti ada target nggak untuk pembangunannya itu? Itu insya Allah targetnya itu kalau insya Allah itu sebelum puasa atau ya paling tidak nanti ini selesai, nanti Lebaran selesai. Lebaran sudah selesai. Seharusnya karena kita terus terang aja nih masalah donatur ya. Ini kira-kira untuk pembangunannya yang selanjutnya ini sudah berapa persen untuk menaikkan bangunan yang di atas? Ini bangunannya sudah 70% ini ya. 70%. Berarti belum di ini ya Pak, belum di apa? Belum di belum di aci. Belum. Udah ada atapnya? Atapnya belum juga. Ini baru ini aja, baru pengecoran ring, ada. Muter itu miring. Ya. Juga setelah itu baru nanti itu. Pemasangan bandar. Banyak ya. Iya, masih banyak. Jadi secara otomatis masih perlu dana Pak Hadi. Wah, banyak banget itu dananya. Karena nanti itu kan belum di master ya. Iya. Belum di master, belum di keramik, gitu. Ya. Juga belum dikasih daun-daun pintu, juga belum ada genteng gafalu, belum ada. Oh, gitu ya. Gentengnya belum ada saat ini. Oh, belum ada ya? Belum ada.
juga apa ya, untuk bayar tukang juga nggak ada. Mm-mm. Karena Oh, tidak ada dananya donatur ya. tetap, nggak ada donatur tetap. Jadi ini lillahi ta'ala, Iya, iya, saya iya. lillahi ta'ala nih gitu. tukangnya nih. Jadi ya memang Tukangnya perjuangannya cukup luar tukangnya tukang biasa ya perjuangan ini, tidak bayaran. untuk mencari dananya itu ya. Iya, itu di situ kesulitannya. Ya, kita ingin apa ya? Kita ingin mendidik, membimbing, juga ingin mengarahkan anak-anak ya, khususnya yatim piatu ya, juga penghafal Quran, namun keterkendalanya di situ masalah biaya. Ya. Oh, gitu. Juga untuk kegiatan selapanan ini juga mengkih-mengkih lah, Mengkih-mengkih ya, mengkis-mengkis. bingung untuk mencari Iya, dananya napasnya ya. mengkis-mengkis, bernafas karena itu kan dana juga dari apa ya, donasi-donasi pengurus ya. Iya, Pengurus mengeluarkan donasi-donasi pribadi-pribadi gitu ya. untuk Ya untuk itu, menyugoto untuk ya, nyegoto, untuk bareng-bareng, untuk mewujudkan apa, konsumsi. konsumsi, kemudian Ya, terwujudnya apa pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut ya. ya. Terus ambil dari tabungan koin, infak ya. Namun kan nggak seberapa itu. Ya. Tapi masih nombok. Jadi Oh, pengurus cuma nombok. Karena nggak ada masukan gitu loh. Nggak ada masukan, nggak ada donatur tetap juga. Kebetulan juga usahanya juga ini ya. Usahanya juga nggak ada usaha, cuman usahanya masih sepi nih ya. Usaha UMKM itu. oh gitu ya. Usaha itu yang usaha minum-minuman itu. Oh, Ya. jadi mendirikan satu usaha UMKM. UMKM yang makanan kecil, ada minuman, teh, bumbu, teh macam-macam itu. Oh, ya. Oke, Namun begitu itu, Pak Adi. Terima kasih ya ya. atas penjelasannya bagaimana terjadinya Panti Mitra Amanah. Mudah-mudahan saja bisa berkembang dan bisa istiqomah Amin, amin. dalam menjalankan amalan untuk membantu fakir miskin, apa orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tidak mampu. Amin. Semoga saja ada saja orang yang mau peduli dengan mereka sehingga dia mau rela berkorban membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Kemudian saya juga Pak Hadi mendukung terus dari kegiatan Panti Mitra Amanah ini. Semoga bagaimana panti ini bisa berjalan selamanya. Amin, amin. Terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya, itu tadi ya penjelasan dari Pak Hadi bagaimana untuk mendirikan pantinya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang kepingin membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, silahkan bisa memberikan bantuan kepada mereka, tentunya orang-orang yang peduli terhadap anak fakir miskin, duafa, dan orang-orang yang tidak mampu. Bisa menghubungi di nomor telepon kami atau bisa juga WA lewat nomor yang nanti akan saya sebutkan. Oke Bapak Ibu semuanya, dari kami pembinaan ini saya tutup sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.